Kita sering membicarakan tentang kuat kuasa Tuhan, tetapi kita jarang memikirkan tentang keterbatasan Tuhan. Keterbatasan Tuhan adalah suatu hal yang serius dan patut kita renungkan dengan penuh rasa hormat. Ada banyak hal yang tidak dapat dilakukannya hari ini. Apakah kita pernah memikirkan betapa seriusnya situasi ini? Tuhan tidak dapat melakukan sesuatu bukan karena dirinya tidak mampu. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi ada hal yang membatasi dirinya. Firman Tuhan sangat berkuasa. Firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi dalam perumpamaan tentang penabur dalam Matius pasal 13, kita dapat melihat bahwa ada orang-orang yang tidak mampu menerima firman Tuhan. Dalam Matius 23 ayat 37, Tuhan Yesus berkata, "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi." Tidak ada yang salah dengan diri Tuhan, tetapi di sana ada keterbatasan baginya. Ada sesuatu di dalam manusia yang sangat kuat, sehingga hal itu dapat membatasi Yesus Kristus. Di dalam perjanjian lama, Allah menjanjikan sebuah negeri kepada umatnya, tetapi akhirnya mereka tidak dapat memasuki negeri itu. Allah mampu membawa mereka masuk ke dalam negeri itu. Dia pun mampu menghalau semua musuh-musuh. Tetapi di dalam kitab Bilangan pasal 14 kita melihat bahwa mereka memiliki kekuatan untuk membelokkan dan mengalahkan tujuan Allah atas diri mereka. Dalam Yesaya 50 ayat 2 Tuhan mengatakan, "Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan? Atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan?" Tentu jawabnya adalah tidak. Tetapi mengapa Dia tidak bekerja? Hal ini karena dosa-dosa dan kejahatan umatnya. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa tangan Tuhan yang penuh kuasa terbatasi oleh dosa-dosa umatnya. Berkat telah tertunda karena sesuatu yang ada di dalam diri manusia. 2 Tawarikh pasal 6 ayat 9 menuliskan, "Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia." Mari kita renungkan hal ini. Tuhan mencari manusia yang bersungguh hati terhadap Dia, yang kepadanya Tuhan dapat menunjukkan kuat kuasanya. Tuhan dibatasi oleh hati manusia yang tidak bersungguh-sungguh. Dia mencari seseorang di mana Dia tidak dibatasi. Markus pasal 6 ayat 5 juga menuliskan bahwa Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Mengapa Tuhan tidak dapat melakukan satu mujizat pun? Ayat 6a memberi jawaban atas hal ini, yaitu karena ketidakpercayaan mereka. Dalam Injil Markus pasal 1 ayat 41 sampai 45, Tuhan menyembuhkan orang kusta, dan Dia berkata kepada orang kusta itu untuk tidak memberitahukan apa-apa tentang hal itu kepada siapapun. Tetapi orang itu tidak patuh, dan hasilnya Tuhan tidak dapat masuk ke kota itu. Tuhan terbatasi dan terpaksa pergi ke tempat-tempat sepi karena semangat alamiah manusia dalam memberi kesaksian. Tuhan itu Maha Kuasa, tetapi Dia memerlukan suatu kondisi tertentu untuk pekerjaannya. Hari ini, apakah kita berada di dalam sebuah posisi di mana Dia dapat menunjukkan kuat kuasanya? Kita tahu bahwa diri kita tidak dapat membantu Tuhan, tetapi mungkin ada sesuatu dari diri kita yang dapat membatasinya. Dosa, ketidakpercayaan, dan kekuatan alamiah kita dapat menghalangi kuat kuasa Tuhan.
Tuhan harus menerangi kita, agar kita dapat nampak apa yang dapat dilakukannya, dan apa yang menghalangi pekerjaannya. Sering diri kita menempatkan Tuhan di dalam suatu posisi, di mana Tuhan tidak dapat mengerjakan apa yang dikehendakinya. Kiranya Tuhan menyelidiki hati kita dan membereskan diri kita, agar kita nampak apakah ada sesuatu di dalam diri kita yang menghalanginya. Apakah hanya Tuhan yang ada di dalam hidup kita? Adakah kita berjalan dengan iman? Atau kita lebih condong pada apa yang kita lihat dan rasakan? Dia adalah kekuatan kita. Tetapi adakah rencana atau kehendak kita yang menggantikan dirinya? Apakah kita percaya bahwa Dia dapat memberikan sesuatu yang bagi kita mustahil? Bila kita tinggal di dalam Dia, kita akan beroleh terang untuk nampak apa yang menghalangi Tuhan. Kita tidak dapat melakukannya dengan memeriksa diri kita sendiri. Kita perlu datang ke hadirat-Nya dan menerima terang darinya. Lukas 12 ayat 50 membicarakan tentang keterbatasan Tuhan. Di sana tertulis, "Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung." Dalam terjemahan bahasa Inggris, kata "betapa susahnya hatiku" mengacu pada merasa sulit atau merasa penuh kesempitan. Hal ini mengacu pada kuasanya yang terbatasi oleh tubuh manusia yang dikenakannya. Dengan mengenakan tubuh manusia, Tuhan tidak bisa berada di dua tempat sekaligus. Saat hidup di bumi, Tuhan terbatasi dengan tubuh yang dikenakannya. Karena itu Dia menantikan hari pembaptisan, yaitu hari di mana Dia mati di kayu salib. Dengan kematian dan kebangkitannya, Dia akan mengenakan tubuh rohani, dan melalui Roh Kudus, hayat-Nya dapat disalurkan kepada umat-Nya. Hayat-Nya yang terbungkus dalam sebutir biji gandum hanya dapat dilepaskan saat jatuh ke tanah dan mati. Sebelum kematiannya, Tuhan Yesus adalah putra tunggal Bapa. Tetapi pada hari kebangkitan Tuhan berkata, "Bapakku dan Bapamu." Pada titik ini perkara tentang gereja dimulai. Kita adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Tubuh merupakan ekspresi penuh dari kepribadian seseorang. Tubuh Kristus adalah sesuatu yang mengekspresikan Kristus. Tuhan Yesus mengekspresikan dirinya melalui setiap anggota, dan seluruh diri Tuhan terekspresi melalui gerejanya. Tubuh dapat menjadi ekspresi atau keterbatasannya. Saat hidup di bumi, pergerakannya dibatasi oleh tubuh daging. Hari ini Dia bergerak di dalam tubuh rohani, yaitu gerejanya, untuk menyatakan dirinya. Tuhan bergerak dalam tubuhnya di dalam roh. Kita adalah anggota dari tubuh rohani ini, dan kita dapat berguna untuk mengekspresikan diri Tuhan, atau justru membatasi diri Tuhan. Kita harus menyadari betapa besar tanggung jawab kita atas hal ini. Karena itu kedaulatan penuh Kristus adalah hal yang sangat penting. Agar Tuhan dapat menanggung situasi jahat di alam rohani dan mengekspresikan dirinya, kita tidak boleh membatasi Tuhan dengan cara apapun. Bagaimana mungkin kita dapat membatasi Tuhan yang Maha Kuasa? Allah kita adalah El Shaddai. Dari kekekalan yang lampau, hari ini, sampai pada kekekalan yang akan datang, tidak ada yang dapat membatasi dirinya. Namun demikian Allah memiliki kehendak, di mana Allah menghendaki kita menjadi anak-anak-Nya, yaitu orang-orang yang berbagian dalam hayat-Nya, dan mengekspresikan Kristus putranya. Untuk alasan ini Allah menciptakan langit, bumi, dan manusia. Tapi disinilah letak masalahnya. Manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Keterbatasan Allah mulai di titik ini. Dari saat ada di Taman Eden sampai hari ini, ada 3 kehendak yang terus bekerja,
yaitu kehendak Allah, kehendak iblis, dan kehendak manusia. Allah tidak melenyapkan kehendak manusia, melainkan Dia mau agar kehendak manusia berada di pihaknya. Karena itu Allah mau menerima keterbatasan yang timbul karena kehendak ini. Allah tidak berkehendak untuk memaksa manusia mengerjakan sesuatu. Bila kehendak kita terarah pada Allah, maka akan ada sesuatu yang lebih untuk kemuliaan Allah daripada sebelum penciptaan. Dengan demikian kemahakuasaan dalam kekekalan yang akan datang akan jauh lebih besar daripada kekekalan yang lampau. Akan selalu ada kehendak yang terpisah, tetapi kehendak manusia akan tunduk pada kehendak Allah, sehingga hal itu adalah kemuliaan bagi Allah. Kapasitas diri kita akan menentukan seberapa besar kuasa Tuhan bekerja atas diri kita. Hari ini kuasa Tuhan terbatasi oleh kapasitas, kehendak, ketaatan, dan iman kita. Bila kita memperbesar kapasitas kita, kuasa Tuhan akan lebih leluasa bekerja melalui diri kita. Di dalam Tuhan Yesus, Allah tidak memiliki keterbatasan. Allah dapat melakukan apapun yang dikehendakinya di dalam Tuhan dan melalui Tuhan. Melalui kematian dan kebangkitan Tuhan, tubuh telah dibentuk oleh kuasa Roh. Dan hari ini Tuhan mencari anggota-anggota yang akan sepenuhnya responsif kepadanya, di mana selamanya tidak ada yang membatasi kehendaknya. Tuhan hanya terbatas dalam ciptaan dan waktu. Dia tidak terbatas di dalam kekekalan. Gereja memastikan tersingkirnya keterbatasan bagi Tuhan. Visi yang luar biasa ini telah dipercayakan kepada kita hari ini. Hari ini kita berbagian di dalam rencana Allah yang besar ini. Tuhan mau agar kita menyingkirkan hal-hal yang membatasi dirinya, karena Dia harus memiliki keleluasaan di dalam kita, agar kita dapat dibawa masuk dalam kehendak kekal Allah. Inilah arti kerajaan. Kerajaan berarti Allah dapat melakukan apa yang dikehendakinya dengan caranya, di mana tidak ada hal yang membatasinya, dan Dia memiliki kuat kuasa dan kemuliaan. Dia memiliki situasi di mana Dia menjadi yang tertinggi. Gereja harus membawakan keadaan yang seperti ini baginya. Suatu hari gereja akan menjadi wadah dari semua yang dikehendakinya. Tetapi hal itu harus dimulai dari hari ini. Tuhan sedang menunggu sampai kita mutlak taat. Inilah prinsip di mana Tuhan dapat bekerja. Kita tidak dapat mengharapkan Tuhan menunjukkan perkara yang lebih besar bila kita tidak memberi keleluasaan bagi Tuhan. Tuhan telah menempatkan dirinya di dalam kita, dan Dia menjadikan kita salurannya, di mana kita harus memberikan keleluasaan kepadanya. Seluruh tujuan ilahi dipertaruhkan di sini. Inilah rahasia pelayanan kita. Pelayanan yang kita lakukan adalah dengan datang mempersembahkan diri pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan harus membawa kita ke suatu posisi di mana kita tidak memiliki apapun yang dapat menghalanginya. Dia harus membawa kita menjadi sangat responsif terhadap dirinya, sehingga Dia memiliki jalan yang leluasa dan tanpa hambatan. Kiranya mulai hari ini, kita dapat beroleh anugerah untuk tidak percaya pada diri kita sendiri, tidak menggunakan kekuatan kita sendiri, maupun berpikir bahwa diri kita tinggi. Kiranya semua hal yang dapat membatasi dan menghalangi Tuhan diletakkan di bawah darah. Gereja adalah buah sulung dari ciptaan Allah. Apa yang sejati dalam zaman kerajaan harus menjadi sejati di antara para pemenang di dalam gereja hari ini. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ini berarti bahwa tidak ada kehendak manusia yang membatasi Tuhan. Ketika masalah otoritas selesai, masalah kuasa juga akan selesai. Di dalam kerajaan Tuhan tidak terbatas. Yesus adalah Tuhan. Hal ini bukan masalah kuat kuasa di sisi Tuhan, melainkan karena sifat dari zaman ini.
di mana kehendak kita menjadi faktor penentu adanya batasan di sisi kita. Mata kita harus terbuka dan nampak keterbatasan Tuhan, dan melihat bagaimana kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati.